Baik, perkenalkan nama saya Siti Nur Habibah dengan NIM 10859001. Saat ini akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Upaya Sabah Bridge dalam Akses Pendidikan Anak Pekerja Migran Indonesia di Sabah, Malaysia. Masuk pada latar belakang, jumlah calon pekerja Indonesia setiap tahunnya selalu meningkat. Hal ini tentunya membutuhkan lapangan pekerjaan yang dapat memenuhi jumlah pekerja di Indonesia guna menekan angka pengangguran. Dan salah satu lapangan pekerjaan yang diminati oleh pekerja Indonesia adalah menjadi pekerja migran. Berdasarkan data dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI, tercatat hingga pada bulan Maret tahun 2023 tercatat 27.784 pekerja migran yang ditempatkan di berbagai negara. Dan negara Malaysia merupakan salah satu tujuan penempatan PMI tertinggi pada tahun 2023 ini. Dicatat dalam BP2MI terdapat 24.656 pekerja migran yang berada di Malaysia. Dan salah satu wilayah di Malaysia dengan tingkat keberadaan PMI tertinggi adalah wilayah Sabah. Keberadaan PMI di wilayah Sabah tentunya juga mendorong anak PMI untuk ikut menetap di sana. Namun keberadaan anak PMI di sana ternyata terdapat masalah identitas, sehingga masalah identitas tersebut menghambat anak PMI untuk mengakses pendidikan sebagaimana mereka harus mendapatkan hak mereka untuk mengakses pendidikan. Hal ini juga didukung oleh penetapan peraturan oleh pemerintah Malaysia mengenai pembatasan akses pendidikan untuk pekerja asing yang berada di Malaysia. Sehingga dari hal ini, pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia bersepakat untuk mendirikan Sekolah Indonesia Kota Kinabalu atau SIKK dan Community Learning Center untuk menjangkau seluruh anak PMI di perkebunan sawit. Namun sayangnya, kapasitas jenjang SMA di SIKK terbatas untuk lulusan SMP di Sabah. Sehingga dari permasalahan ini juga menghambat anak PMI untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang SMA. Sehingga dari hambatan yang dirasakan oleh PMI ini, muncullah aktor-aktor lain dari selain negara berupa NGO, dalam hal ini adalah Sabah Bridge yang hadir untuk membantu pemerintah Indonesia untuk menyediakan akses pendidikan untuk anak PMI melanjutkan pendidikannya ke Indonesia pada jenjang pendidikan SMA. Nah, berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini menarik rumusan masalah berupa upaya pemerintah Indonesia dalam menyediakan akses pendidikan untuk anak PMI di Sabah melalui SIKK dan CLC telah meluluskan peserta didik dalam jumlah yang besar setiap tahunnya. Namun, terbatasnya daya tampung yang tersedia di SIKK untuk jenjang SMA menjadi hambatan bagi anak PMI lulusan SMP untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya, yaitu jenjang SMA. Nah, dari hal ini muncullah NGO Sabah Bridge, salah satunya untuk membantu pemerintah Indonesia dalam menyediakan akses pendidikan untuk anak PMI ke jenjang SMA dan kembali ke Indonesia. Adapun pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya Sabah Bridge membantu pemerintah Indonesia dalam menyediakan akses pendidikan bagi anak PMI yang berada di Sabah. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan upaya Sabah Bridge dalam membantu pemerintah Indonesia dalam menyediakan akses pendidikan bagi anak PMI di Sabah. Adapun manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah akademis. Secara akademis diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk mengetahui bagaimana aktor selain negara berupa NGO, yaitu Sabah Bridge, dalam menyediakan akses pendidikan bagi anak PMI di Sabah. Secara praktik, diharapkan dapat memberikan bahan pertimbangan bagi pemerintah Indonesia, Malaysia, serta jajarannya, dan juga NGO lainnya agar dapat membuat kebijakan dalam pemberian akses pendidikan bagi anak PMI di Sabah. Dalam penelitian ini terdapat 5 tinjauan pustaka. Adapun 5 tinjauan pustaka tersebut
Yang pertama ada tulisan dari Rahmadi Biliawan dan Agnia Yusri Rahayu dengan judul Collaborative Governance in Fulfilling Rights of Basic Education of Indonesian Migrant Workers Children in East Malaysia pada tahun 2018. Selanjutnya ada tulisan dari Ana Yulia Hartati dan Rofiatul Andawiyah yang berjudul Diplomasi Indonesia dalam Menangani Masalah Pendidikan Anak TKI di Sabah, Malaysia pada tahun 2020. Selanjutnya tulisan dari Cicilia Anggi Solina dengan judul Pembunuhan Hak-Hak Asasi Anak Tenaga Kerja Indonesia di Perkebunan Sawit di wilayah Tawau, Sabah, Malaysia pada tahun 2022. Tulisan selanjutnya dari Muhammad Nizar dan Nur Haryanti dengan judul Mewujudkan Pemerataan Pendidikan Studi Kasus Community Learning Center di Perbatasan Indonesia-Malaysia pada tahun 2022. Dan tinjauan pustaka yang terakhir adalah tulisan dari Muslihin, Rozasman, Tias, Ulan, dan Jarot yang berjudul The Role of Non-Governmental Organization in the Education of Migrant Workers Children in Sabah, Malaysia pada tahun 2023. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kerangka konseptual cara bekerja non-governmental organization yang ditulis oleh P.J. Simons dalam tulisannya yang berjudul Learning to Live with NGO. Dalam cara bekerja ini, P.J. Simons menjelaskan ada 4 cara bekerja NGO. Yang pertama itu ada setting agenda, di mana NGO menetapkan agenda untuk menyelesaikan permasalahan sosial. Yang kedua ada negotiating outcomes, di mana NGO menegosiasikan jalan keluar terhadap permasalahan sosial ketika negara tidak optimal dalam menyelesaikan suatu masalah. Dan yang ketiga adalah conferring legitimasi, di mana NGO itu dapat menarik kepercayaan publik dan aktor lainnya. Dan yang terakhir adalah implementing solutions, di mana NGO dapat menerapkan solusi dengan posisi netral dan efektif tanpa menunggu birokrasi dari pemerintah. Adapun metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Adapun batasan penelitian ini ditarik dari tahun 2017 hingga tahun 2023. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 2, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari wawancara, dan data sekunder didapatkan melalui studi kepustakaan. Adapun unit analisis dalam penelitian ini adalah upaya Sabah Bridge, dan unit eksplanasinya adalah akses pendidikan anak PMI, dan unit tingkat analisisnya adalah negara bangsa. Adapun teknik analisis dalam penelitian ini, penulis menggunakan 3 alur teknik analisis data. Yang pertama adalah kondensasi data, yang kedua penyajian data, dan yang ketiga adalah penarikan kesimpulan. Sistematika penulisan ini, yang pertama ada pendahuluan, dan bab kedua menjelaskan mengenai masalah akses pendidikan anak pekerja migran Indonesia di Sabah, Malaysia. Dan bab ketiga menjelaskan mengenai upaya pemerintah Indonesia menyediakan akses pendidikan bagi anak PMI di Sabah. Dan pada bab keempat adalah penulis menjelaskan mengenai upaya Sabah Bridge membantu pemerintah Indonesia dalam menyediakan akses pendidikan bagi anak PMI di Sabah. Dan bab terakhir yaitu penutup. Lanjut pada bab kedua mengenai masalah akses pendidikan anak pekerja migran Indonesia di Sabah. Dalam bab 2 ini, peneliti menjelaskan 3 subbab. Pada subbab pertama, peneliti menjelaskan mengenai akses pendidikan untuk anak pekerja migran Indonesia di Malaysia. Dalam subbab ini, peneliti menjelaskan menemukan bahwa adanya peraturan pemerintah Malaysia mengenai pembatasan akses pendidikan anak pekerja asing dalam Education Act pada tahun 1966 yang diamandemenkan oleh pemerintah Malaysia pada tahun 2002. Sehingga Education Act tersebut menghambat anak PMI di Malaysia untuk mengakses pendidikan formal. Sehingga muncullah inisiatif beberapa NGO lokal untuk menyediakan akses pendidikan bagi anak pekerja migran di Malaysia. Pada subbab kedua,
peneliti menjelaskan mengenai dokumen kewarganegaraan anak pekerja migran Indonesia di Sabah. Dalam temuan ini, penulis menjelaskan mengenai beberapa anak PMI di Sabah tidak memiliki dokumen kewarganegaraan, sehingga pemerintah Indonesia melalui perwakilannya, yaitu Konsulat Republik Indonesia Tawau, membantu PMI dan anak PMI untuk menerbitkan dokumen kewarganegaraan di Sabah. Dan subbab terakhir, yaitu subbab ketiga, dalam bab 2 ini, peneliti menjelaskan mengenai anak pekerja migran Indonesia yang putus sekolah di Sabah. Dalam subbab ini, peneliti menjelaskan mengenai rendahnya kesadaran PMI mengenai pentingnya pendidikan untuk anak mereka. Dan yang kedua, kapasitas sekolah CLC di perkebunan sawit terbatas dan terbatasnya tenaga pekerja, tenaga pengajar untuk CLC di perkebunan sawit. Lanjut pada bab ketiga, penulis menjelaskan mengenai upaya pemerintah Indonesia dalam menyediakan akses pendidikan anak pekerja migran Indonesia di Sabah. Dalam bab 3, pada bab 1, penulis menjelaskan mengenai dasar hukum Indonesia dalam pembentukan sekolah Indonesia di luar negeri. Adapun dasar hukum Indonesia di sini, terdapat 5 dasar hukum yang dapat dilihat dalam presentasi saya. Lanjut pada subbab kedua, yaitu mengenai Sekolah Indonesia Kota Kinabalu atau SIKK. Dalam subbab ini, peneliti menjelaskan mengenai sejarah Sekolah Indonesia Kota Kinabalu, layanan pendidikan Sekolah Indonesia Kota Kinabalu, layanan pendidikan formal Sekolah Indonesia Kota Kinabalu, dan yang terakhir adalah layanan pendidikan non-formal Sekolah Indonesia Kota Kinabalu. Pada subbab ketiga, peneliti menjelaskan mengenai Community Learning Center atau CLC. Dalam subbab ini, peneliti menjelaskan mengenai sejarah Community Learning Center. Yang kedua adalah layanan pendidikan Community Learning Center. Dan yang ketiga adalah Community Learning Center sekolah dasar dan sekolah SM dan sekolah menengah pertama. Dan yang terakhir adalah tenaga pengajar CLC SD dan CLC SMP. Pada subbab terakhir, peneliti menjelaskan mengenai pengiriman anak PMI lulusan SMP ke Indonesia. Dalam hal ini, peneliti menjelaskan mengenai terbatasnya daya tampung SIKK pada jenjang pendidikan SMA, sehingga pemerintah Indonesia berupaya untuk mengembalikan anak PMI lulusan SMP di Sabah ke Indonesia untuk melanjutkan pendidikan SMA. Lanjut pada bab keempat adalah hasil dari penelitian ini sendiri mengenai upaya Sabah Bridge membantu pemerintah Indonesia dalam menyediakan akses pendidikan bagi anak pekerja migran Indonesia di Sabah. Dalam bab ini, pada subbab pertama, penulis menjelaskan mengenai profil Sabah Bridge, di mana Sabah Bridge sendiri berdiri pada tahun 2014 dan inisiasi oleh 6 guru Indonesia yang mengajar di Sabah, Malaysia. Dan hadirnya Sabah Bridge ini untuk memfasilitasi keberlanjutan akses pendidikan anak PMI ke jenjang pendidikan SMA. Pada subbab kedua, penulis menjelaskan mengenai upaya Sabah Bridge membantu pemerintah Indonesia dalam akses pendidikan pekerja migran Indonesia di Sabah yang dianalisis menggunakan kerangka konseptual cara bekerja NGO yang ditulis oleh P.J. Simons. Lanjut pada subbab yang pertama mengenai cara bekerja Sabah Bridge dalam setting agenda. Dalam hasil penelitian ini, peneliti menemukan terdapat 6 program yang dilakukan oleh Sabah Bridge dalam menyediakan akses pendidikan untuk anak PMI yang akan melanjutkan pendidikannya ke jenjang SMA. Yang pertama adalah program praseleksi, di mana Sabah Bridge mendatang ke perkebunan sawit untuk memberikan edukasi dan pengarahan kepada PMI dan anak-anak PMI untuk menyiapkan diri dalam mengikuti proses seleksi mengenai beasiswa-beasiswa yang akan diberikan kepada anak-anak lulusan SMP di Malaysia. Yang kedua adalah program seleksi, di mana anak-anak PMI yang telah lulus SMP akan diseleksi untuk menerima beasiswa dalam melanjutkan pendidikan SMA-nya di Indonesia. Dan yang ketiga adalah pengumuman hasil seleksi, di mana ketika anak-anak PMI yang telah diumumkan berhasil mengikuti seleksi akan dipersiapkan mereka secara dokumen dan dokumen-dokumen lainnya untuk mempersiapkan keberangkatan.
Dan program keempat yaitu Camp Base One, yaitu anak-anak PMI yang telah lulus seleksi akan dikumpulkan di satu tempat dengan acara berkemah dan di mana Sabah Bridge ini akan memberikan mengenai wawasan dan pendidikan dini mengenai bagaimana sih lingkungan sekolah di Indonesia itu. Dan yang kelima adalah pemberangkatan BISWAN. Dan yang keenam adalah pembinaan. Program pembinaan ini Sabah Bridge memberikan monitoring dan pengawasan kepada anak-anak PMI yang telah lulus beasiswa di Indonesia dengan memonitoring bagaimana hasil pembelajaran mereka selama di Indonesia. Pada sub-subbab kedua mengenai cara bekerja Sabah Bridge dalam negotiating outcomes. Dalam hal ini, Sabah Bridge bekerja sama dengan Jabatan Immigration Sabah dalam penerbitan special pass untuk anak PMI yang akan berangkat ke Indonesia untuk melanjutkan jenjang pendidikan SMA. Karena seperti yang kita tahu bahwa sebagian anak PMI yang berada di Sabah telah tinggal sejak lama di Sabah, sehingga mereka membutuhkan special pass untuk memberikan legalitas mereka untuk keluar secara resmi dari Malaysia untuk kembali ke Indonesia. Dalam hal ini, jumlah yang dikeluarkan tidaklah dalam jumlah yang kecil, sehingga Sabah Bridge bekerjasama dengan Jabatan Imigrasi Sabah untuk memperingan pengeluaran dan penerbitan special pass ini untuk anak PMI dapat berangkat ke Indonesia dengan jalur yang resmi. Dan pada cara bekerja Sabah Bridge dalam konfering legitimasi, yang pertama yaitu dapat dilihat dalam layar ini mengenai legitimasi dari Undang-Undang Republik Indonesia. Terdapat beberapa undang-undang yang dapat dilihat pada layar pada layar ini. Dan yang kedua adalah mendapatkan Sabah Bridge mendapatkan legitimasi dengan mendapatkan penghargaan The Hasan Wirajuda Awards pada tahun 2017 yang diberikan oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia yang dianggap sebagai komunitas yang peduli kepada hak-hak anak pekerja, hak-hak anak warga negara Indonesia di luar negeri. Dan yang ketiga adalah Sabah Bridge mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, baik PMI yang berada di Sabah dan anak PMI yang telah mendapatkan bantuan dari Sabah Bridge. Dan cara bekerja yang terakhir yaitu mengenai implementing solutions, di mana Sabah Bridge menjalin kerjasama dengan berbagai sekolah mitra pada 8 provinsi di Indonesia, yaitu ada Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Selatan. Dan provinsi dengan tingkat sekolah mitra tertinggi Sabah Bridge terletak pada Jawa Timur. Lanjut pada bab kelima yaitu penutup. Dalam bab penutup ini terdapat kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat 4 upaya Sabah Bridge membantu pemerintah Indonesia dalam menyediakan akses pendidikan anak PMI ke Indonesia. Yang pertama itu ada setting agenda, di mana Sabah Bridge melaksanakan 6 agenda yaitu praseleksi, seleksi, pengumuman hasil seleksi, camp base one, pemberangkatan, dan pembinaan. Yang kedua ada negotiating outcomes, di mana Sabah Bridge bekerja sama dengan Jabatan Imigrasi Sabah dalam penerbitan special pass untuk anak PMI yang akan berangkat ke Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di jenjang SMA. Dan yang ketiga adalah conferring legitimasi, di mana Sabah Bridge mendapatkan legitimasi dari pemerintah Indonesia dan masyarakat. Dan yang terakhir adalah implementing solutions, di mana Sabah Bridge menjalin kerjasama dengan berbagai sekolah SMA di Indonesia dalam mempermudah anak PMI untuk melanjutkan pendidikan jenjang SMA-nya di Indonesia. Adapun saran dari penelitian ini adalah pembahasan mengenai permasalahan akses pendidikan anak PMI di Sabah masih sangat awam dalam topik penelitian hubungan internasional. Dari permasalahan akses pendidikan anak PMI di Sabah, sebagian besar ditangani oleh pemerintah sebagai kepala negara. Namun di sisi lain juga terdapat aktor non-negara yang ikut berkontribusi aktif dalam mengupayakan akses pendidikan untuk anak PMI. Sehingga penulis menyarankan untuk mencari lebih banyak literatur terkait serta menganalisis permasalahan pendidikan anak PMI dalam konsep dan teori yang lebih kompleks dan komprehensif. Dengan begitu,
maka dapat menghasilkan sebuah karya ilmiah yang lebih baik dan solutif, sehingga dapat digunakan sebagai masukan kepada berbagai aktor dan pihak terkait. Berikut merupakan potret Sabah Bridge dalam menyediakan akses pendidikan bagi anak PMI di Sabah untuk melanjutkan pendidikannya pada jenjang SMA di Indonesia, sekaligus sebagai penutup presentasi pada kali ini. Baiklah, kurang lebihnya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih.